Dan suaranya juga sudah seperti vokalis, Kang. Ya. Enggak lah. Makanya vokal nih mengkritik Oh, iya. gubernur kita. Efisiensi itu kan ada batasan, termasuk pendidikan keagamaan kan, pondok Iya, pesantren. pondok pesantren. Kenapa harus dicoba? Bagaimana dengan De Castello yang di Subang? Jadi menurut ketua ada diskriminasi nih. Betul, dan itu kan tidak boleh seorang kepala daerah membuat kebijakan yang diskriminatif. Selama ini apakah sudah dibicarakan dengan Pak Gubernur? Tidak pernah. Nah ini Tidak kenapa? pernah. Ya tanya ke Pak KDM. Dah. Masa tanya ke saya? Kalau saya kan pingin komunikasi. Tadi bicara mitra. Malah yang bongkar ada satu lembaga yang dapat 30 miliar itu siapa? Bukan KDM. Saya yang menyampaikan al-rukjannya. Ya kan? Oh gitu. Yang kata dugaannya adalah milik Ya itu aja. mantan wakil gubernur. Nah, saya terang-terangan aja. Ya kan? Undang-undang dasar konstitusi kita, fakir miskin, anak terlantar dipelihara. Negara. Negara tidak harus bersyarat harus KB. Iya. Berhusnudon lah Iya. bahwa beliau ingin merubah Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Erawan Erik di hakbicara.com. Cintai Indonesia dengan cara kita, cara Indonesia. Dan bicara no doang. Jangan lupa juga belanja ke warung tetangga. Oke teman-teman, hari ini kita kedatangan seorang yang lagi happening ya di media sosial. Mungkin lagi rame, aktor juga mungkin ya, seperti aktor soalnya. Beliau wakil ketua DPRD Jabar sekaligus ketua DPD PDIP Perjuangan Jawa Barat, Kang Ono Surono. Apa kabar, Kang? Baik, alhamdulillah. Matur nuhun. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir yang di hakbicara.com, dan suaranya juga sudah seperti vokalis, Kang. Ya. Enggak lah. Makanya vokal nih mengkritik Oh, iya. gubernur kita. Baik, Kang, kita langsung aja ya terkait kemarin aksi walkout dari teman-teman PDIP di fraksi PDIP dalam sidang paripurna kan ya. Betul. Apakah ini merupakan sinyal atau sikap dari fraksi PDIP mempertegas nih tentang kritikan-kritikan ini terkait Gubernur Jabar? Dan juga saya pengen tahu apa sih yang menjadi esensi atau yang menjadi titik berat kritikan dari teman-teman PDIP khususnya Kang Ono? Apakah terkait ideologis, kebijakan, atau etika politik? Seperti apa, Kang? Tiga-tiganya kali. Tiga-tiganya. Ya, jadi yang pertama saya haturkan terima kasih ke Kang Her ya, yang sudah mengundang saya. Sama-sama. Nah, terkait dengan kemarin itu sebenarnya keresahan teman-teman 120 anggota DPRD, bukan hanya fraksi PD Perjuangan. Tapi kan yang bersuara PDIP aja. Ya, kan ada beberapa fraksi pendukung, Oh, ya. pengusung, dan ada fraksi yang memang bukan pendukung pengusung. Tapi yang saya rasakan bahwa ini perasaan 120 anggota DPRD Provinsi Jawa Barat menyikapi terkait dengan fenomena kita punya gubernur yang cukup progresif, revolusioner lah. Betul. Ya, melakukan berbagai macam gebrakan, apalagi beliau juga selalu menyampaikan melalui media sosialnya apa yang menjadi gebrakan-gebrakan tersebut. Sehingga ini menjadi sebuah konsumsi bagi publik di Jawa Barat atau bahkan di Indonesia terkait dengan hal itu. Keresahan itu mungkin diawali lah ya dengan misalnya berbagai macam program yang menurut kami DPRD tidak pernah diajak bicara. Dari mulai perubahan peraturan gubernur tentang penjabaran DPRD yang saat ini sudah perubahan kelima. Yang kita hanya diberitahukan perubahan ketiga, yang keempat kelima kita belum tahu substansi perubahannya apa. Yang perubahan itu kan pada akhirnya juga menghilangkan banyak kegiatan-kegiatan. Hibah pondok pesantren, hibah masjid, bantuan keuangan kabupaten kota. Yang di dalamnya sebenarnya juga menyangkut program-program prioritas pemerintah pusat ya. Bicara asta citanya Pak Prabowo,
bicara mungkin juga program prioritas yang pada saat itu disampaikan saat kampanyenya Pak KDM. Saya potong, Pak Ketua. Kan masyarakat juga tidak tahu ya, secara mungkin masyarakat awam juga pengen tahu, apakah dengan katakanlah menurut DPRD hal ini Pak Gubernur loncat pagar dengan tidak mendiskusikannya dengan para legislator dalam hal ini, tentu dengan fundamental trias politika, apakah ini melanggar aturan? Ya, kalau kita bicara terkait dengan APBD Jawa Barat yang sudah berupa produk perundang-undangan, maka saya yakin ada dugaan bahwa Pergub itu melanggar. Apabila bicara terkait dengan peraturan pemerintah, apalagi terkait dengan undang-undang pemerintahan daerah, pasti ada dugaan bahwa itu pun dilanggar. Karena Pak KDM mendasarkan perubahan penjabaran APBD itu hanya dari surat edaran Mendagri, di mana efisiensi dan realokasi atau pergeseran itu yang ujungnya adalah dilakukan perubahan penjabaran APBD hanya diberitahukan kepada pimpinan DPRD dan dituangkan dalam perubahan APBD 2025. Nah, pada saat bicara diksi diberitahukan sebagai mitra, ya, antara gubernur dan DPRD kan mitra. Betul. Yang sejajar nih, masa sih hanya diberitahukan dengan download saja di JDIH kan itu. Padahal penjabaran APBD yang turunan dari Perda APBD itu kan proses panjang dibahas oleh DPRD periode yang lalu, Iya, betul. oleh PJ Gubernur Pak B. Iya. Yang pasti di sana juga ada program-program prioritas yang selaras juga dengan program prioritas saat ini kan itu. Nah, seyogianya kan harus ya diberitahukannya dari awal. Yang dicoret ini si A, si B, si C yang dicoret. Ini kan enggak. Walaupun dengan alasan misalkan Pak Gubernur ini efisiensi sesuai arahan dari Presiden. Efisiensi itu kan ada batasan. Yang pertama gini, efisiensi itu mengurangi membatasi. Ya. Iya. Mengurangi membatasi perjalanan dinas, kegiatan-kegiatan rutin, rapat-rapat, ATK, apa segala macam itu dikurangi. Membatasi hibah yang terkait dengan kementerian dan lembaga. Mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak merupakan pelayanan publik. Atau mengurangi kegiatan-kegiatan yang tidak mempunyai output yang jelas. Iya. Nah, sekarang misalnya efisiensi di pendidikan, Iya. termasuk pendidikan keagamaan kan, pondok Iya, pesantren. pondok pesantren. Kenapa harus dicoret? Ya kan? Padahal itu tidak masuk dalam kriteria yang harus diefisiensikan. Karena hibah, kementerian lembaga itu, menurut saya, definisinya adalah kementerian dan lembaga yang setingkat menteri. Kalaupun lembaga di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi, ya ini terkait dengan institusi vertikal. Walaupun waktu itu gubernur pernah memperlihatkan juga di media sosial ya terkait pesantren dan hibah, itu ada anggaran-anggaran yang tidak seimbang gitu. Beberapa pesantren Ya kan? tinggi, Ya. itu bisa menjadi dasar. Ya, saya juga bicara, saya pun setuju dalam konteks iya. bagaimana terjadi pemerataan prinsip keadilan kan Iya. itu. Malah yang bongkar ada satu lembaga yang dapat 30 miliar itu siapa? Bukan KDM, saya yang menyampaikan al-rukjannya, ya kan? Oh gitu. Yang kata dugaannya adalah milik Ya itu aja. mantan wakil gubernur. Nah, saya terang-terangan aja. Ya kan, saya terang-terangan Iya, aja. iya, iya. Dan ada beberapa lembaga lainnya. Nah, sehingga menurut saya satu permasalahan itu tidak mengeneralisir. Betul. Ya, semua lembaga itu yang pada akhirnya menghapuskan hibah itu. Jadi kayak yang saya sampaikan harus verifikasi ulang. Verifikasi validasi ulang. Ya, maka kita akan ketahui gitu kan. Layakkah sebuah lembaga itu mendapatkan dari mulai 20 juta, 50 juta, 100 juta, ya kan? Dia tidak dipukul rata ya. Iya, tapi saya mempunyai keinginan ada batasan maksimal. Karena apa? Misalnya untuk pondok pesantren, banyak pondok pesantren yang belum pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah Provinsi Jawa Barat.
tidak punya relasi politik. Nah, di situ saya mendukung KDM tuh. Tidak hanya terkait dengan relasi politik kan Iya, gitu. betul. Iya, iya, iya. Beliau sudah menyampaikan itu. Iya, iya kan. Jadi intinya gini, ada permasalahan itu tapi tidak dijadikan dasar untuk mencoret. Tapi saya setuju dilakukan verbal ulang. Ya kan? Iya, iya. Nah, terus oke, uang itu kembali katanya. Ya kan, ditaruh di BTT 135 miliar untuk pondok pesantren dan 9 miliar untuk masjid. Tapi kemudian beliau statement lagi, untuk pondok pesantren nanti akan dialihkan menjadi beasiswa santri. Nah ini kan rame lagi. Rame lagi menurut saya. Misalnya gini, apa bedanya pada saat ke lembaga ataupun langsung ke santri? Pada saat misalnya ke lembaga, hitungan kitanya, verbalnya itu syaratnya salah satunya jumlah santri yang ada di pondok pesantren itu. Kan sama saja. Selama ini, apakah sudah dibicarakan dengan Pak Gubernur? Tidak pernah. Nah ini, kenapa? Tidak pernah. Ya tanya ke Pak KDM. Dah. Masa tanya ke saya. Kalau saya kan pingin Kan komunikasi. tadi bicara mitra. Apakah selama ini eksekutif dalam hal ini Pak Gubernur Oke, menutup sekarang diri? gini. Sekarang gini. Ada beberapa rapat yang memang kalau dari sisi anggaran kan bisa panggil pemerintah Provinsi Jawa Barat, tapi tidak langsung gubernur. Karena gubernur sudah menunjuk namanya tim anggaran pemerintah daerah, TAPD, yang dipimpin oleh Sekda. Sehingga pada saat kita membahas APBD, maka TAPD lah yang secara resmi bisa diundang oleh DPRD. Nah, gubernur-gubernur itu pada saat momen bertemu dengan DPRD, misalnya pada saat rapat paripurna, karena kita pastikan undang gubernur. Ya. Nah, tetapi selama beliau dilantik sampai dengan sekarang, mungkin saya hitung ya, mohon kalau salah nanti ada yang koreksi lah. Dia hadir rapat paripurna itu hanya 2 kali, ya, di rapat paripurna, dan dia pernah ikut rapat anggaran TAPD itu langsung dihadiri oleh beliau juga itu cuma sekali. Jadi secara resmi rapat-rapat di DPRD itu yang dihadiri oleh gubernur baru 3 kali. Ya, kembali ke gaya kepemimpinan gubernur hari ini ya, memang sedikit berbeda. Ada yang mengatakan bahwa gubernur hari ini otokratis, ya, dan memang ada statement juga, jalan aja dulu lah, aturan belakangan. Masyarakat suka nih, karena memang ada selama ini birokrasi-birokrasi yang ribet, jelimet gitu, sehingga masyarakat melihat bahwa gubernur hari ini memutus mata rantai itu, bypass. Nah, tapi kan masyarakat tidak tahu dalam aturannya seperti apa. Apa yang membuat ini harus diluruskan nih oleh teman-teman PDIP? Masyarakat yang berpikiran seperti itu saya apresiasi. Karena kan evaluasi masyarakat terhadap gubernur-gubernur sebelumnya, Iya, betul. terhadap bupati-bupati sebelumnya, atau bahkan terhadap presiden-presiden, ya kan? Iya, iya, betul. Kok jelimet sekali untuk bantu rakyat betul. saja. Iya, 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 iya. Iya. Pak KDM ini sosok problem solver yang secara langsung bisa menangani permasalahan rakyat. Oke, saya apresiasi, saya hormati betul pendapat masyarakat yang seperti itu. Tapi harus diluruskan bahwa ini negara dengan sistem demokrasi, negara republik dengan sistem demokrasi, yang di sana ada lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, yang juga terikat sebagai negara hukum yang kita mempunyai produk hukum perundang-undangan yang harus menjadi landasan bagi siapapun pejabatnya, siapapun unsur pemerintahannya untuk melakukan berbagai macam kegiatan, program, dan kebijakan. Nah, ini kan ditabrak ya. Ditabrak. Seperti misalnya contoh, siswa masuk barak militer. Kan yang ramai sebenarnya bukan hanya di Jawa Barat, nasional. Nasional, ya, nasional. Aktivis hak asasi manusia bicara, aktivis perlindungan anak bicara, ya, aktivis pendidikan juga bicara, ya, bukan hanya aktivis, ya, akademisi juga pada bicara, ya. ahli hukum juga pada bicara.
ini menjadi diskursus secara nasional yang pada akhirnya narasi atau diksi wajib militer bergeser ke pendidikan karakter, lalu pendidikan bela negara yang tadi dari sisi waktu, lamanya waktu pendidikan yang 6 bulan sampai 1 tahun ternyata hanya 2 minggu, ya. Iya. Yang kedua masalah vasektomi, Ya. ini menabrak undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, bertentangan juga terkait undang-undang yang mengatur terkait dengan keluarga berencana, mengatur juga terkait dengan hak asasi manusia, ya kan? Lalu beliau dari vasektomi merasa tidak menyampaikan vasektomi, tapi KB pria. Iya, Padahal KB pria itu identik dengan vasektomi kan gitu. Ya, beliau sempat mengklarifikasi. Ya, lalu beliau secara tegas waktu itu menyampaikan akan menjadi syarat penerima bantuan sosial. Ternyata kami cek di Jawa Barat itu tidak ada bantuan sosial. Ada bantuan sosial ke masyarakat itu yang korban bencana yang dibawa dinas sosial kan itu. Ya. Nah, terus dia klarifikasi lagi, itu nanti untuk penerima rutilahu, itu untuk penerima listrik gratis. Nanti itu menjadi syarat, tapi bukan vasektomi, terus berupa anjuran saja. Nah, sampai dengan saat ini kita meraba-raba statement beliau di media sosial karena konteks peraturannya kan belum dibuat. Betul. Tapi itu banyak melanggar kalau KB itu dijadikan syarat penerima bantuan. Karena nih undang-undang dasar konstitusi kita, fakir miskin, anak terlantar dipelihara Negara. negara, tidak harus bersyarat harus KB. Iya. Ya kan? Dan banyak undang-undang yang bertentangan. Lalu apa lagi? Tentang lingkungan. Lingkungan. Ya. Dia membongkar satu bangunan milik BUMD. Iya. Lalu ada segel terhadap 11 bangunan yang lain. Iya, yang. Sekarang rakyat bertanya, kok tidak dilakukan pembongkaran villa-villa juga yang berdiri di atas lahan PTPN? Kok tidak dibongkar bangunan-bangunan yang berdiri di lahan-lahan hutan? Kok tidak dibongkar bangunan yang di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Kuningan, Garut, Tasik, Sumedang, termasuk Subang? Iya, termasuk Nah, Subang. berarti kok masa sih berhenti hanya di 12 bangunan itu? Bagaimana dengan De Castello yang di Subang? Jadi menurut ketua ada diskriminasi nih. Betul, dan itu kan tidak boleh seorang kepala daerah membuat kebijakan yang diskriminatif. Yang sampai dengan saat ini pun juga kan, beliau belum mengeluarkan aturan, dan ternyata Kang R, ya, penyegelan itu mayoritas dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi bukan Menurut mereka penyegelan itu bukan kewenangan gubernur, tapi kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi menyalahi lagi dong. Ya makanya ini menjadi ya tadi ibaratnya pembahasan yang memang sampai dengan saat ini menarik sebenarnya. Ya, begini, emang gubernur kita hari ini menurut Kang Ono ya, kita lihat, kita bandingkan dengan gubernur sebelumnya. Apakah ada cipta kondisi dari 27 kabupaten kota, bupati atau wali kota ya? 27 ya? Sepertinya seperti ada cipta kondisi Dengan gubernur siapa nih? Pak RK? enggak, ya pokoknya sebelum-sebelumnya. Gini. Pada saat bicara Pak B, PJ, ini kan tidak bisa kita enggak. samakan. Ya. Betul, maksud saya gini, kalau ya yang ini aja, yang Pak RK lah gitu, Pak RK lah ya, atau Pak RK atau Pak Aher lah sebelumnya. Ya. Kan gubernur hari ini terhadap tidak ada yang melihat bupati ataupun wali kota seperti tegak lurus, seperti cipta kondisi yang walaupun secara politis kan, kalau dulu kan beda partai ya, beda ini kan. Hari ini seperti apa ya, bupati dan wali kota tuh apakah ini bagus menurut secara demokrasi atau seperti apa? Kan kabupaten kota juga dia punya legitimasi sendiri, otonomi sendiri. Jadi gini, gubernur itu ada tugas sebagai wakil pemerintah pusat yang melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kabupaten kota. Jadi sifatnya koordinasi atau seperti apa? ya sifatnya gini, misalnya ada satu peraturan daerah, Oh ya. maka gubernur itu bisa melakukan evaluasi.
Oh. Ya, perda itu bisa lanjut ataupun tidak. Terkait dengan APBD juga ada evaluasi. Jadi semua produk perundang-undangan atau kebijakan pemerintah kabupaten kota harus dievaluasi terlebih dahulu oleh gubernur. Nah, tapi di sisi lain, kabupaten kota ini juga ya bukan bawahan gubernur. Mereka juga dipilih oleh rakyat Iya, iya, iya. yang mempunyai visi, misi, program. Ya, pada saat kampanye, di mana mereka juga nanti mempunyai juga rencana pembangunan jangka menengah daerah 5 tahunan. Betul. Mereka juga nanti punya rencana kerja pemerintah daerah 1 tahun. Nanti mereka juga punya APBD, ya, yang tentunya ada program-program prioritas juga yang dimiliki oleh mereka. Nah, sehingga kenapa saat ini apa tadi? Seakan-akan apa tadi? Iya, seakan-akan ada cipta kondisi seperti instruksi. Menurut saya tidak juga. Oh, tidak juga. Misalnya terkait dengan siswa masuk barak militer. Oh, ya. Ada beberapa kabupaten yang tidak mau juga melaksanakan itu. Nah, yang kedua misalnya program-program kabupaten kota yang bersumber dari bantuan keuangan kabupaten kota yang kemarin telah dicoret, saya yakin mereka juga merasa terbebani juga. Iya. Misal bantuan untuk jalan, Iya, iya, iya. tiba-tiba dicoret oleh Pak KDM. Ada bantuan untuk SD, SMP, selain TIK. Kalau Selain TIK TIK, mah saya ya. setuju dihapus. Semua TIK setuju dihapus? Ya, saya setuju dihapus karena memang ruang kelas baru. Saya Betul. sepakat dengan Pak KDM Betul, dalam betul. hal itu. Ya, tapi ada yang RKB juga ya, yang dihapuskan. Terus jalan, ya, terus irigasi yang dihapuskan. Yang pastinya juga itu merupakan kebutuhan dasar rakyat kan. Nah, pasti dalam hati mereka saya yakin lah. Kenapa sih gubernur coret kan itu? Iya, iya. Pastilah. Iya, iya, Dan iya. mereka harus menjelaskan ke masyarakat kan itu. Pak, kenapa nggak jadi dibangun? Dicoret gubernur kan itu. Nah, sehingga ke depan ya seyogyanya gini. Selain hubungan antara gubernur dengan bupati wali kota di Jawa Barat, maka ada DPRD. Misalnya tadi, saya dan teman-teman di Jawa Barat, di DPRD Jawa Barat, kita juga kan mempunyai kewajiban untuk apa? Untuk memperjuangkan aspirasi kabupaten kota. Kita mempunyai hak, mempunyai kewajiban malah, bukan hak, kewajiban untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Betul. Yang mungkin salah satunya melalui pemerintah kabupaten kota. Nah, sehingga kemarin musrenbang yang kemarin ramai, Iya, iya, iya. saya kan menyampaikan yang pertama, ya kan, undangan itu diberikan secara mendadak. Padahal teman-teman DPRD juga ada beberapa kegiatan, ada pansus LKPJ, pansus Raperda, dan yang lainnya, sehingga banyak yang tidak hadir. Dan membahas antara Bupati Wali Kota dengan DPRD sesuai dengan dapilnya, waktunya sangat sempit sekali. Nah, sehingga saya mempunyai keinginan teman-teman DPRD juga bisa melakukan pendalaman kembali terhadap program-program prioritas dari kabupaten kota yang merupakan daerah pemilihannya. Untuk apa? Ya untuk diperjuangkan. Nanti kan ada tahapan membahas APBD 2026 kan, dari mulai RPJMD, RKPD, KUAPPAS, rancangan APBD, sampai pada akhirnya November atau Desember tahun ini diputuskan bersama oleh gubernur dan DPRD ya terkait dengan APBD 2026. Jadi DPRD juga punya peran itu, bukan hanya gubernur. Jadi kalau aspek perencanaan ada 5 kan, 1 teknokratis, Iya. 2 Iya. 2 partisipatif, 3 politis. Nah, banyak yang mengatakan politis itu milik gubernur. Tidak. Politis itu milik gubernur dan milik DPRD. Ya kan, karena kita sama-sama dipilih oleh rakyat. Betul. Lalu top down, dari atas. Iya. Ya, impresnya presiden, program prioritasnya presiden. Lalu bottom up. Bottom up ini apa? Aspirasi masyarakat, juga aspirasi dari Bupati Wali Kota se-Jawa Barat. Jadi tidak sendiri, ada 5 aspek dalam proses perencanaan. Dan di situ
bersama-sama antara gubernur dengan DPRD. Dan itu sampai hari ini gubernur tidak melakukan komunikasi dengan baik dengan DPRD. Menurut Kang Ono gitu. Seharusnya gubernur walaupun tidak bisa langsung komunikasi, dia harus mendelegasikan sekda sebagai ketua tim. Itu tidak dilakukan. Nggak tahu sekdanya yang memang kurang responsif atau seperti apa. Iya, tapi akhirnya itu tidak dilakukan kan, tidak pernah Ada terjadi. beberapa rapat kita dengan sekda, seperti terakhir misalnya kita minta rincian hasil efisiensi dan juga hasil realokasi ya di seluruh OPD sampai dengan saat ini kita belum diberikan secara lengkap. Apakah itu yang mendasari statement gubernur di Musrembang di Cirebon itu terkait masalah kalau kudu meeting di DPRD lama nanti ini sehingga program tidak jalan? Apakah itu yang menjadi dasar gubernur, acuan gubernur sehingga Makanya tidak melakukan teman-teman komunikasi kemarin itu? Doni sama Pak Memo Ya. menyampaikan ya silakan saja gubernur bahas perda sendiri, bisa apa enggak? Nanti mudah-mudahan fraksi lain yang bicara silakan Pak Gubernur ya kan bikin APBD sendiri. Sikap gubernur menurut Kang Ono itu otoriter? Mungkin gini ya, beliau kan lama ya. Iya. Beliau kan pernah menjadi bupati, DPRD dulu. wakil bupati, DPRD, ya. DPRD ya, DPRD. DPR RI saya 5 tahun. DPR RI ya. Artinya beliau sudah tahu dong. Saya pasti masih beranggapan beliau secara baik ya. Saya berhusnudon lah Ya. bahwa beliau ingin merubah Jawa Barat. Saya masih berpikiran positif. Jadi saya tidak pernah mengatakan beliau otoriter. Kang R yang mengatakan. Enggak. Ya. Beliau sempat mengatakan bahwa membangun Jawa Barat ini tidak mudah. Iya. Harus berani, harus keras. Tapi di sisi lain, beliau sering mengatakan bahwa membangun Jawa Barat ini juga harus berbasis budaya. Ya. Jadi ada dua hal itu yang menurut saya juga bertentangan. Kalau berbasis budaya, maka harus kolaboratif. Betul kan? Iya. Kan semua budaya di Jawa Barat ini kan kolaboratif. Ideologi Pancasila pun berdasarkan dari budaya gotong royong kan gitu. Karena Ekasila itu juga kan gotong royong. Semua budaya di Indonesia, suku apapun, daerah manapun, itu berbasis kolaboratif. Maka sebenarnya harus menjadi langkah yang mengkombinasi menurut saya. Berani itu menjadi sebuah modal, pemimpin manapun, siapapun. Kalau tidak berani, ulah jantan pemimpin. Iya. Tapi pada saat bicara tegas, keras, harus diperhadapkan dengan kondisi rakyat hari ini. Karena bicara terkait dengan kemiskinan di Jawa Barat, bicara terkait dengan pengangguran di Jawa Barat, yang angkanya tertinggi secara nasional, bicara angka lama sekolah di Jawa Barat yang masih kelas 2 SMP, maka keras, tegas, tanpa mempertimbangkan aspek ekonomi, aspek sosial, aspek budaya, tidak akan menjadikan Jawa Barat jauh lebih baik. Apa berarti apa yang dilakukan gubernur hari ini tidak kolaboratif, tidak memperhatikan hal-hal tersebut? Ya kalau saya lihat teman-teman yang digusur, Ya. Contoh lebih spesifik penggusuran. Apakah tidak berasaskan keadilan? Bukankah itu juga satu pelanggaran yang harus dibereskan oleh Pak Gubernur? kan banyak ini. Banyak yang mengatakan bahwa Pak KDM ini mirip Pak Jokowi ya. Ya. Tapi kalau saya lihat ada perbedaan juga. Apa tuh perbedaannya? Pak Jokowi zaman wali kota Surakarta misalnya menggusur tanpa menyakiti kan. Menggusur tanpa menyakiti. Iya kan? Iya, iya. Walaupun dilakukan secara lama. Ya, negosiasi apa Iya, segala iya, macam, iya. giring dialog apa. Iya, iya. Nah, KDM kan tidak melakukan itu. Ya, kalau dari curhatan masyarakat yang terdampak itu kan dilakukan sepihak.
Mereka diberi kerohiman kompensasi yang nilainya juga tidak bisa untuk membangun kembali rumah mereka atau menjalankan kembali usahanya. Dan pasti ini kan akan terdampak juga. Nah, sehingga pada saat bicara kolaborasi, ya menurut saya ya belum dilakukan. Dalam beberapa waktu ya, Pak Ketua pernah bicara bahwa gubernur kita itu sering tidak konsisten dan inkonsistensi. Seperti apa? Ya tadi ada berbagai macam rencana kebijakan dia yang berubah-ubah. Contohnya? Ya karena kan tidak sehari dan tidak dilakukan kajian. Iya. Kajian itu kan akan merumuskan sebuah kebijakan. Lalu muncul pergub lah, surat edaran lah, kan itu. Ya tadi pada saat bicara vasektomi atau KB pria, gitu kan, sampai dengan saat ini saya tidak yakin beliau berani menjadikan KB itu menjadi syarat penerima bantuan karena melanggar undang-undang. Yang kedua terkait dengan siswa masuk barak militer, awalnya kan wajib militer narasinya kan. Lalu 6 bulan sampai 1 tahun ternyata 2 minggu. Lalu terkait dengan pembongkaran dan penyegelan bangunan tersebut kan tidak menyeluruh dilakukan. Lalu terkait dengan statement dia akan membayar tunggakan biaya pendidikan terkait dengan pendistribusian ijazah, malahan beliau menghapus bantuan-bantuan hibah kepada sekolah-sekolah swasta, ya kan? Nah, sehingga dari situ pun kita bisa melihat apa yang beliau sampaikan pada saat berselancar di media sosial yang pada akhirnya beliau juga koreksi di media sosialnya juga. Iya, memang luar biasa. Memang beliau sangat aktif di media sosial. Tapi itu kan mungkin bagian juga menginformasikan kinerja beliau, terlepas dari apapun motivasinya. Tapi yang saya ingin garis bawahi, kenapa hanya PDIP yang bersuara? Dan bagaimana mengedukasi masyarakat? Apakah PDIP tidak trauma dengan peristiwa kemarin ketika menyerang sosok yang populer? Siapa? Pak Jokowi? Iya, katakan seperti itu. Hari ini juga PDIP berlawanan arus, bagaimana kita harus akui gubernur hari ini sangat disukai dan tingkat kesukaannya cukup tinggi, bukan hanya Jawa Barat tetapi Indonesia. Tapi fraksi PDIP Jawa Barat mengambil resiko itu. Apa motivasi teman-teman di PDIP? Saya yakin ini bagian dari perjalanan panjang yang saya yakin masyarakat akan dinamis. Yang hari ini kita semua tahu ada narasi yang dibangun begitu hebatnya, tapi saat ini tafsir ataupun sikap masyarakat seketika berubah. Kita tidak tahu ke depan terjadi seperti apa, tapi edukasi kepada masyarakat menjadi sangat penting. Makanya PDI Perjuangan saat ini saya sampaikan ke teman-teman fraksi, kita jangan pernah lepas dari peraturan perundang-undangan dan rakyat. Karena aturan perundang-undangan itu menjadi landasan bersikapnya PDI Perjuangan. Rakyat yang saat ini boleh dikatakan mayoritas pendukung Pak KDM, tapi kami yakin ada silent minority. Ya. Ini masih kecil nih. Masih kecil. Sudah kecil, diam pula. Yang apa? Yang pasti terdampak terhadap kebijakan-kebijakannya KDM. Yang mereka minta keadilan, mereka minta perlindungan. Saya yakin ke depan, apabila kebijakan-kebijakan ini tidak dilakukan secara komprehensif, ya, dengan dasar keadilan, pemerataan, saya yakin banyak juga pada akhirnya masyarakat-masyarakat yang tidak menikmati pembangunan yang dilakukan oleh Pak KDM. Kalaupun fraksi lain yang saat ini belum berani berbicara secara lantang, tapi saya sudah melihat ada bibit-bibit teman-teman di seluruh fraksi ada yang bicara. PKB sudah ada yang berani, PKS sudah ada yang berani, P3 sudah ada yang berani. Ya, mudah-mudahan ke depan pada saat mereka turun ke tengah-tengah masyarakat, mereka akan melihat dan
mendengarkan bukan hanya yang pro terhadap kebijakan KDM, tapi juga yang terdampak kebijakan KDM untuk lebih mereka bisa bersuara. Pada akhirnya kami pun mempunyai niat yang sama dengan Pak KDM. Betul. Mewujudkan Jabar istimewa, menjadikan Jabar lebih baik lagi. Ya, walaupun posisi kami menjadi mitra kritis. PDI Perjuangan akan mendukung kebijakan Pak KDM. Tadi saya sampaikan, saya setuju TIK dihapus. Saya setuju bangunan liar dirobohkan. Saya setuju ijazah itu dibagikan tanpa syarat. Tapi di sisi lain harus ada rencana tindak lanjut ya, yang konsisten dari seorang gubernur. Dan PDI Perjuangan tidak akan ragu untuk mengkritik KDM. Apa dasarnya? Karena kita sayang KDM. Nah, KDM yang pernah ngomong tuh di forum tuh. Ya, Iya. Mas Ono ini masih, saya yakin masih cinta kepada saya. Nah, ini bukti kecintaan saya kepada KDM, maka saya sering mengingatkan. Karena saya khawatir kalau KDM ini tidak diberikan masukan, maka beliau akan banyak meninggalkan prinsip-prinsip demokrasi, prinsip-prinsip menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik. Justru cinta itu ada perhatian. Kalau cuek udah gak cinta berarti ya? Ya, kalau acuh tidak acuh, ya mungkin inilah nanti masyarakat nanti yang menilai. Tapi saya sudah mulai membuka diskusi ya dengan masyarakat, termasuk yang membuli saya. Jadi di media sosial kan saya banyak dibully. Jadi saya sudah mulai masuk pada ruang-ruang diskusi di media sosial karena ada beberapa akun-akun yang live TikTok misalnya yang mendiskusikan terkait dengan kebijakan-kebijakan KDM. Saya izin, saya ikut dong. Luar biasa. Ya kan ya? Ya paling tidak saya memberikan masukan juga apa yang dilakukan oleh saya, yang dilakukan oleh DPRD secara kelembagaan. Luar biasa. Terima kasih Pak Ketua. Sami-sami Kang Er. Sudah hadir di Hak Bicara. Teman-teman Hak Bicara, sekian episode dengan Kang Ono Surono yang luar biasa memaparkan. Beliau itu adalah Ketua DPD PDI Perjuangan yang seperti vokalis dan cukup vokal, dan tentu niatnya sangat baik menginginkan Jabar istimewa, karena bagaimanapun penyeimbang legislator dari trias politika itu kepemimpinan kalau tidak diingatkan dan tidak diseimbangkan khawatir nanti absolut, bukan begitu? Absolut totaliter. Totaliter. Oke, terima kasih, semoga Jabar semakin istimewa dipimpin KDM. Amin. Dan juga bersama Kang Ono Surono. Terima kasih Kang Ono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.